Jempol bila sudah pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Kami di sini ingin mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang coaching, praktek coaching. Nah, perkenalkan di sini saya Aisyah sebagai coach dan silakan Pak Saiful. Ya, Pak sedangkan Saiful sebagai silakan Pak Saiful. ya, Pak perkenalkan. Saiful sebagai coach dan Ya, lanjut Pak Saiful. Baik, perkenalkan nama saya Saifullah. Dalam elaborasi ini saya berperan sebagai coach dan dari Bapak Fauji. Ya, saya di sini berperan sebagai pengamat. Terima kasih. Iya. Berarti kita langsung saja mulai untuk kegiatan praktek coaching kita. Ya. Assalamualaikum Pak Saiful. Ya, waalaikumsalam Bu. Nah, Pak Saiful ada waktunya sebentar. Iya, ada kok Bu. Ada yang saya mau ceritakan ini Pak, apakah Bapak ada waktunya? Iya, kebetulan hari ini saya alhamdulillah ada waktu senggang. Jadi kalau Ibu mau ada yang bicarakan, ya silahkan saja. Mungkin saya bisa mendengarkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja nih Pak ya, saya mau cerita nih tentang permasalahan saya ketika mengajar nih Pak kalau di kelas. Jadi beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, udah beberapa minggu mungkin ya, akhir-akhir ini, ini kan kurikulum baru kita, kurikulum Merdeka, dan kebetulan saya itu mengajar di kelas 4. Nah, kalau di kelas 4 ini kan ada pelajaran matematika tuh kan sudah tidak tematik lagi kan Pak? Sudah mata pelajaran. Nah, kalau saya mengajar matematika itu Pak, saya ini kadang tidak cukup waktu seperti itu, sering terlambat keluar. Waktu saya mengajar di dalam kelas itu, waktu saya itu habis buat menjelaskan ke anak-anak, apalagi sekarang ini tentang perkalian itu Pak. Anak-anak itu masih banyak yang belum hafal perkalian. Belum nanti kan pembagian. Ini saja perkalian. Kalau latihan itu kadang-kadang anak itu bertanya, Bu bertanya. Nanti saya jelaskan satu-satu kepada mereka. Ya habis waktu saya di sana Pak. Jadi agak lambat seperti itu kalau mengajarnya. Harapannya sih anak-anak kan sudah hafal perkalian, padahal kan sudah kelas 4. Katanya sudah diajarkan waktu kelas 2 kemarin. Tapi sampai sekarang juga masih belum hafal. Bukan sebagian kecil sih, tapi sebagian besar. Hampir sekelasan itu nggak hafal perkalian, Pak. Jadi agak lambat gitu pembelajarannya. Gimana ya, Pak ya? Oh gitu ya Bu. Terus apakah selama ini selama Ibu ada kesulitan dalam proses belajar mengajar, apakah Ibu sudah pernah berkonsultasi dengan teman-teman sejawat misalnya atau dengan kepala sekolah? Gimana Bu? Ada sih saya cerita itu dengan teman saya juga. Kayaknya kami punya masalah yang kurang lebih Pak. Agak sama-sama juga nih permasalahannya tadi. Padahal kan kami sudah bikin perencanaan yang seperti modul ajar kan, sudah buat seperti itu. Cuma kadang gimana ya, jadi kalau sudah di kelas itu
ya lupa waktu seperti itu tadi, tidak bisa memanajemen waktu lagi dengan baik, sehingga waktunya ya, habis untuk apa ya, sama anak-anak itu aja. Apa yang sudah direncanakan itu tidak bisa terlaksana dengan baik, Pak. Jadi kayaknya teman yang lain juga sama sih seperti itu. Terus apakah Ibu ada, misalnya mengadakan, sekedar, rapat atau gimana gitu sama kepala sekolah atau sama teman-teman yang lain untuk berbagi, solusi yang Ibu hadapi? Kayaknya kalau paling ini kan ada sesama tuh guru pengajar matematika juga, cuma dengan guru-guru yang lain seperti guru-guru pengajar di kelas 5 misalnya belum ada sih Pak saya Pak. Ya bisa deh nanti saya coba diskusikan lagi ya Pak dengan teman-teman yang lain. Dengan kepala sekolah belum juga sih ada Pak. Cuma baru dengan satu orang teman sih itu ada nama teman saya itu Bu Rahmi namanya, baru dengan Bu Rahmi aja cerita nih. Dengan teman yang lain belum ada cerita. Bisa nanti Pak ya saya konsultasikan dengan teman-teman yang lain dan juga dengan kepala sekolah. Siapa tahu kan nanti ada solusinya, Pak. Nah, baiknya Ibu, melakukan, koordinasi dulu dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah, biar Ibu, ada mendapat masukan atau, pertimbangan-pertimbangan lain atau solusi-solusi lain yang Ibu hadapi gitu, Bu. Nah, kebetulan ini Ya, Bu, Pak, ya, Pak. kebetulan ini ya Bu untuk, kurikulum 2013, mohon maaf ini kelas berapa yang Ibu ajarkan, Bu? Di kelas 4 kurikulum Merdeka kan Pak, kurikulum Oh yang iya, baru, kurikulum kurikulum Merdeka. tahun 2013 ya, kurikulum Merdeka di kelas 4 Pak. Kelas 4 Ya, di sama kelas kelas berapa, Bu? 4. Kelas saya kelas 1 nggak ngajar Pak, saya ngajarnya di kelas 4 saja. Oh, di kelas 4 aja. Jadi untuk Ya, kelas-kelas di sekolah kami yang melaksanakan kurikulum Merdeka cuma kelas 1 dan kelas 4 aja dulu Pak. Karena kan kami ini prosesnya untuk yang mandiri berubah dulu. oh ya, berarti untuk kelas-kelas lain selain kelas 1 dan kelas 4 itu masih memakai kurikulum, ke-13 ya, Iya, Bu? masih pakai kurikulum yang lama, Pak. Oh iya. Oh ya gitu tadi, Bu. Terus, menurut Ibu, untuk kedepannya nih, supaya Ibu, tidak kehabisan waktu dalam mengajar, eee, apakah Ibu sudah memikirkan ada, solusi-solusi atau, cara-cara atau trik-trik Ibu untuk, menghadapi permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Apa ya, kira-kira ya, itu kan banyak ya, kelas saya itu muridnya hampir 20 lebih. Eee, Kadang kalau bertanya ada yang berpuluh-puluh orang. Nanti bisa deh Pak ya kalau saya batasi yang bertanya itu ya Pak ya, jangan terlalu banyak. Nanti saya batasi aja yang bertanya itu misalnya 3 atau 4 orang saja nanti. Baru nanti saya minta yang lain bisa memperhatikan. Ya kan Pak, dengan Nah pertanyaannya itu siapa tahu kan punya masalah yang sama dengan temannya, jadi nggak semuanya harus menanyakan hal nah yang sama boleh dengan juga. dengan pengajarnya. Boleh Pak ya seperti itu ya? Nah, kalau menurut saya itu bagus itu, Bu, ide yang bagus itu. Iya, Eee, Kalau dengan begitu kan kita bisa, sedikit menyisih waktunya, Bu. Nah, iya jadi Pak, iya waktu Pak. waktu itu bisa kita gunakan untuk, hal-hal yang lainnya, kan Iya, lebih bagus kayak gitu iya, kalau iya. menurut Terima kasih saya. Pak. Iya, Bu. Iya, berarti nanti tadi selain saya mendiskusikan juga dengan guru-guru yang lain, saya akan mengatur pembelajaran tadi Pak ya, Iya, Bu. dengan membatasi jumlah siswa yang bertanya di kelas, Nah, agar iya gitu. bisa cukup waktunya kan Pak ya? Iya, Bu. Iya, 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 oke Pak. Iya, mudah-mudahan nanti, dengan adanya, coaching ini Ibu bisa, sedikit mendapatkan gambaran untuk, menghadapi permasalahan yang sedang Ibu hadapi dan mudah-mudahan nanti, ke depannya Ibu dalam proses, belajar mengajarnya, tidak ada kendala lagi, Bu. Iya, amin. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak atas pencerahannya. Iya, Alhamdulillah sudah sedikit bisa memberikan pencerahan dan juga solusi atas permasalahan yang sudah selama ini saya hadapi, Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak ya. iya sama-sama, Bu, terima kasih juga. Iya.
Saya izin pamit berarti Pak ya. Iya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya Ya, sama-sama terima Bu. kasih Pak Saiful. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Bu. Pak Fauzi. Oke. Demikian tadi ya praktik Silakan Bu. coaching yang sudah kami laksanakan. Di sini ada Pak Fauzi sebagai pengamat. Bagaimana Pak Fauzi tanggapannya terhadap praktik coaching yang sudah kami laksanakan tadi? Bagaimana umpan baliknya? Silahkan Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Saya Fauzi Ramadhani, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu. Saya di sini berperan sebagai pengamat di sesi pertama ini, yaitu mengamati Pak Saifullah dan Bu Aisyah, yang mana Pak Saifullah sebagai coach dan Bu Aisyah sebagai coach. Nah, pada peran hari ini, ulun lihat keduanya sudah aktif dan sudah mulai memperlihatkan alur tirta di dalam sebuah coaching. Nah, jadi sini sudah mulai terlihat alur tirtanya di dalam sebuah coaching. Nah, harapannya nanti bukan hanya di praktik seperti ini aja yang kita lakukan, tapi di dunia nyata ataupun di keseharian kita juga kita akan tetap bisa lakukan. Baik itu di rumah, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ataupun di sekolah. Yang paling penting misalnya di sekolah, di kelas kita masing-masing ke peserta didik. Selebihnya kalaupun ada nantinya teman sejawat yang meminta bantuan coaching kita, ya kita layani juga. Yang mana tujuannya memang tetap untuk ke dunia pendidikan kita. Harapannya seperti itu sih. Garis besarnya ulun lihat hari ini sudah lumayan bagus, bukan lumayan sih, sudah bagus ini tentang coachingnya. Mungkin itu tadi kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Enggak mudah memang menjadi seorang coach, karena kita tidak diminta untuk memberikan sebuah solusi di dalam permasalahan tersebut, karena sejoknya yang mendapatkan solusi adalah dalam diri coachnya masing-masing. Mungkin itu secara garis besarnya pun rasa sangat bagus untuk praktik coaching hari ini. Oke, itu aja, terima kasih untuk sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Fauzi atas umpan baliknya. Demikian praktik coaching kita pada siang hari ini untuk yang sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, berarti sesi 1 sudah. Sesi 2-nya? Sesi 2-nya untuk